Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Suratandesa Putri, NIM A2111923. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang akuntansi perpajakan. Sebelumnya, kita mengulas masa lalu dulu. Jadi pas di saat COVID-19 itu semuanya instansi lembaga pendidikan dan semua perusahaan diwajibkan untuk kerja dari rumah atau offline, work from home. Dampaknya adalah mengharuskan siswa sekolah atau mahasiswa maupun karyawan semuanya untuk bekerja di dalam rumah agar terhindar dari COVID-19. Dampaknya untuk mahasiswa itu adalah maksud saya mempelajari materi akuntansi itu di dalam rumah memakai aplikasi yang namanya Open Learning. Itu biasanya untuk materi dosen menyampaikan materinya di dalam aplikasi tersebut. Bisa dari WhatsApp atau juga Open Learning atau aplikasi-aplikasi lainnya yang tentunya untuk tugas-tugas kuliah. Sekarang kita masuk ke dalam materi akuntansi. Akuntansi perpajakan itu adalah istilah yang resmi, istilah yang tepat itu merupakan pembukuan atau pencatatan karena sistem pajak itu ditetapkan pemerintah saat ini sebagai sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi itu bisa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi bisa menghasilkan laporan keuangan, tetapi akuntansi perpajakan bisa menghasilkan laporan perpajakan. Sama-sama melaporkan keuangan kepada instansi tertentu atau instansi yang berhubungan dengan keuangan. Tujuan dan manfaat akuntansi perpajakan itu tujuannya adalah satu, sebagai pengungkapan penuh upaya untuk mendapatkan hasil yang sangat akurat dan dari pencatatan keuangan usaha atau perusahaan. Yang kedua adalah akuntansi perpajakan sebagai konsistensi adalah metode pembukuan dan tidak diperbolehkan atau diubah dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah akuntansi perpajakan sebagai suatu kesatuan karena perusahaan. Manfaatnya adalah ada tiga, yaitu sebagai dokumentasi perpajakan karena mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua adalah sebagai laporan keuangan resmi bisa dipaparkan saat mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Yang ketiga adalah sebagai strategi menganalisis pajak dan perencanaannya di masa akan yang mendatang. Prinsip dan klarifikasi pajak. Prinsipnya adalah kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa satu kesatuan ekonomi tidak dapat disatukan atau entitas ekonomi lain. Yang kedua, historis, mengharuskan pencatatan keuangan secara real atau target pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalnya, apabila perusahaan membeli sebuah bangunan seharga 250 juta, tetapi dalam perusahaan negosiasi akhirnya didapatkan harga 200 juta. Pencatatan harus dibukukan adalah senilai 200 juta sesuai kesepakatan akhir yang dibayarkan. Klasifikasi pajak itu ada dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Dan hasil ini biasanya dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Biasanya dibayarkan wajib pajak dan tidak boleh diwajibkan atau dibayarkan instansi lain atau orang lain. Pajak tidak langsung itu biasanya dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Sederhananya adalah pembelian barang di mall atau tempat pembacaan. Jadi kita sebut saat ini adalah just tip, jasa titip barang itu biasanya malah terjadi di
pada zaman sekarang. Kesimpulan dari akuntansi perpajakan ini adalah perencanaan perpajakan di masa depan berdasar dari data pembayaran pajak serta menjadi bahan penilaian kinerja perusahaan sama strategi sebelumnya untuk mengetahui uang pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak. Harapan di masa depan adalah semoga tetap membayar pajak untuk seluruh masyarakat Indonesia dan patuh terhadap ketaatan dalam membayar pajak. Perilaku remaja di saat ini harus paham gerak akuntansi itu seperti apa dan pengelolaan keuangan seperti apa. Mulai dari sejak dini itu harus ditanamkan atau dipahami oleh orang tersebut. Dan pajak itu untuk pembangunan negara. Sekian dari presentasi saya. Bila mohon maaf ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.